sampaikan beberapa dari hasil diskusi kami dengan pengelola parkir minggu kemarin. Perlu sampaikan, yang pertama mereka antusias untuk menggunakan. Cuma ada beberapa request untuk sedikit perbaikan dari sistemnya, diantaranya untuk masalah penanggalan store, Pak. Penanggalan store tinggal klik, maunya mereka tinggal klik, terus nanti bisa mau milih sehari atau 2 hari, muncul di situ angka berapa harinya, uangnya sekaligus muncul di situ. Uangnya dari target berapa 1 tahun dibagi dalam tahun tersebut, dibagi rata, langsung muncul uangnya di situ. Nah, dari hal-hal itu nanti juga kita mohon bantuan dari timnya Pak Indra untuk desainnya yang lebih bagus lagi, Pak. Makanya kemarin request ke desainer kondang di Kota Mas, saya ikut tim di sini, Pak. Ngaten pengantar dari kami, mungkin ada tambahan dari Mas Sudi. Mas Sudi ada tambahan? Oke, Bu. Cukup dulu sementara. Bu Kundi ada masukan, Bu Kundi? Nanti sebelum didemokan dari Pak Indra progres yang sampai hari ini. Di bagian pelaporan mungkin. Seperti Suaranya Bu Kundi enggak muncul suaranya. formatnya bisa formatnya. Oh, Bu Kundi ada masukan, Bu Kundi? Yang bagian laporan mungkin bisa dimonitor, bisa apa? Format laporan buat masing-masing pengelola parkir. Bisa nih. Di headset ya, kita setting pakai headset. Orang saya tanya, itu udah boleh ngomong. Kalau sekali potong enggak? Nanti bisa ditangkap ya Pak Indra? Siap, ya. Format pelaporan ya. Yes. Oke. Mas Rudi, Mas kok jenenge Danang nang kene iki? Ya Mas Danang monggo. Adi Suwarno. Izin Dan terkait dengan kemarin batasan minimal untuk storan itu tolong direndahkan aja. Maksudnya kemarin kan misalnya sehari itu 1 juta itu ya. Ada kan yang sehari itu ada laporan keuangan, setoran keuangan itu di bawah 1 juta itu mohon nanti diakomodir. Jadi misalnya minimal 1 juta tolong nanti bisa diturunkan jadi 900 atau 800 seperti itu. Dari timnya Mas Rudi, Mas Yoga CS, Farid, Mas Yoga CS, Mas Farid ada masukan enggak? Halo, Yoga, monitor Yoga. Ya, Dan. Mohon izin, Dan. Terkait dengan aplikasi kemarin mungkin yang jelas karena kemarin kan dipakai untuk banyak orang dan tidak semuanya paham dengan apa ya tentang teknologi yang mau di launching ini. Jadi mungkin harapannya ada di situ apa ya kayak langkah-langkah atau cara untuk pergunaannya terutama bagi pengelola parkir dan yang pasti untuk pengumpulan retribusi parkirnya itu sendiri. Mungkin itu deh kalau dari saya. Oke. Kita tampung semua dulu ya Pak Indra. Mas Farid. Farid monitor Farid. Belum masuk suaranya, Rit. Siap. Ada masukan, Rit? Masukan saya pun tidak. Yang SIM kuwi lho sing iki semua wis diajal dan
SIM-nya kemarin yang sudah dicoba. SIM parkir kemarin. Dereng dan makai mawon. Oke. Gitu Pak Indra, beberapa masukan dari kami selaku yang akan menggunakan. Mohon nanti dari Pak Indra kita dikasih gambaran progresnya sampai mana, terus hal yang sudah diakomodir yang apa, dan hal yang nantinya akan di-create yang perlu kita diskusikan sampai apa saja. Selamat datang Pak Kadis, terima kasih. Iya, matur nuwun Pak Bambang, mohon maaf terlambat. Siap. Jadi Pak tadi sudah dimulai diskusi awal kaitannya dengan progres pembuatan SIM parkir yang nantinya akan digunakan di seksinya Mas Budi. Beberapa masukan dan saran dari teman-teman sudah kita sampaikan ke Pak Indra. Bapak izin. Bapak ada tambahan atau langsung dilanjut ke Pak Indra, Bapak? Lanjut Pak Indra aja. Siap. Monggo Mas Indra. Iya, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, saya akan coba untuk memberikan sedikit gambaran alur kerja yang kita desainkan untuk sistem ini. Nah, tetap nanti kita butuh masukan dari pihak Disub mengenai alur ini. Bentar, saya share screen dulu. Aku dicoba share screen banyak. Ampun, ini sudah terlihat ya share screen-nya ya. Kelihatan Pak. Ya, ini mengenai aplikasi API Storepol atau singkatan dari aplikasi setoran retribusi parkir online. Secara singkat, alur kerja dari aplikasi ini adalah sebagai berikut, di mana koordinator parkir melakukan pengisian formulir. Kemudian by system akan melakukan checking dengan terhadap target harian. Jika target ataupun yang di value yang di entry oleh koordinator sudah merupakan sesuai dengan sistem target harian, maka akan dilanjut ke step berikutnya. Kalau misalnya tidak sesuai, misalnya kurang dari target harian, maka by system akan melakukan penolakan. Misalnya seharusnya mereka harian target 700.000, tapi pada waktu mengisi formulir mereka entry kan misalnya di bawah itu, by system akan menolak. Nah, ini mungkin apakah ada kaitannya dengan masukan dari Pak Rudi tadi, bahwa jika kurang dari yang harus disetorkan tetap diakomodir. Nah, kita lanjut dulu. Jika by system sudah diterima sesuai dengan target harian, maka admin atau bendahara yang melakukan checking manual, jika sesuai ataupun tidak ada yang ditolak, akan dilanjutkan ke approval. Tapi seandainya ada sesuatu yang kurang, akan kembali lagi. Dan admin atau bendahara melakukan komen, kenapa input dari koordinator itu ditolak. Nah, pada waktu admin melakukan approval, itu akan terhubung ke ID billing yang didapat dari si retro Bapenda, di mana dengan kode billing itu SKRD elektronik dikeluarkan dan mengeluarkan virtual account. Nah, virtual account itu yang bisa dilakukan koordinator untuk melakukan pembayaran. Dalam hal ini bisa melalui juga mobile banking dari Bank Jateng. Nah, dari diskusi dengan Pak Bambang minggu lalu ya, bahwa pada waktu koordinator mengisikan formulir, itu diharapkan segera juga bendahara melakukan checking atau approval. Nah, itu kita bisa bantu dengan WhatsApp message. WhatsApp message jika ada pengisian formulir oleh koordinator, saat itu juga bendahara akan ada WhatsApp message, dan itu ada link di mana bendahara bisa klik untuk melakukan approval ataupun penolakan. Nah, itu mungkin salah satu usulan kita Pak Bambang untuk supaya mempercepat proses ditolak atau tidaknya. Nah, ini by system workflow-nya seperti ini kita desainkan.
Mungkin seandainya ini sudah cocok, maka kita akan lanjut ke pengembangan berikutnya. Tapi seandainya ada hal-hal masukan yang dirasa kurang pas ataupun untuk pengembangan lebih lanjut, kami terbuka untuk itu. Nah, kemudian mengenai beberapa screenshot yang kita sudah adakan di aplikasi, ini adalah halaman awal dari admin atau bendahara. Ada semacam geographical information system, kantong-kantong parkir ataupun area parkir di mana saja. Nah, di sini juga ada menampilkan daftar retribusi yang diinput oleh koordinator. Ada listnya dan statusnya juga. Di sebelah kanan bawah itu adalah nomor SKRD dan juga informasi apakah pembayaran sudah dilakukan atau belum. Ini halaman untuk melakukan edit, tambah, atau mengurangi dari lokasi parkir. Oh ya, setelah paparan ini kita akan langsung coba ke yang sistem yang real time, yang sebenarnya nanti dibawakan oleh Mas Pebi ya. Nah, ini halaman pengguna untuk edit, tambah koordinator. Nah, ini halaman input untuk koordinator melakukan input retribusi. Jadi, nah ini yang pertama sebelah kiri ya, input form retribusi, di mana tanggalnya bisa multiple sesuai permintaan atau misalnya dirapel berapa hari juga bisa. Retribusinya juga kita yang belum munculkan di sini adalah target. Nah, ini retribusi di sini itu yang di entry oleh koordinator. Namun nanti kita munculkan juga retribusi yang seharusnya disetorkan oleh koordinator dari budget harian. Setelah semuanya diinput, maka layar yang tengah itu, display yang tengah itu ada statusnya belum diproses, artinya dari bendahara belum melakukan approval. Nah, jika sudah di-approve, maka layar akan berganti ke yang paling kanan itu. Sekilas seperti itu Pak Bambang, dilanjut dengan percobaan ke status ke yang web yang sebenarnya sekarang ya. Mas Febi bisa oke ya? Iya Pak, bisa Pak. Saya share screen bisa ya? Udah co-host. Monggo, selamat hadir Pak Anjar nih. Selamat pagi Pak Anjar. Sehat Pak Anjar? Alhamdulillah sehat. Ini dibantu untuk desainnya Pak, yang lebih Magelang banget ya nanti Pak Anjar. Siap. Terima kasih. Monggo dilanjut Mas. Mas dari Mas Febi. Monggo Mas Febi. Oke, Pak. Ya, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin mendemonstrasikan untuk bagaimana cara dari koordinator lah ya, koordinator parkir yang ada di lapangan untuk melaporkan retribusinya ke aplikasi Setorpol ini. Ini langsung kita tampilkan dua halaman. Yang pertama ini adalah aplikasi yang untuk bendahara atau admin. Lalu yang satu lagi ini adalah tampilan mobile view lah, kita istilahkan, mereka mengakses menggunakan aplikasi mobile dengan tampilan seperti ini untuk para teman-teman koordinator parkir. Pertama kita masuk ke aplikasi untuk bendahara. Saat ini password default masih ini admin@info. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Indra, ini halaman awal yang akan menampilkan nanti
titik-titik dari lokasi parkir yang ada yang sudah didata di aplikasi APIS Torpol. Gitu. Nah, saya explore pertama dari aplikasi adminnya dulu. Di sini tadi ada retribusi. Retribusi adalah daftar inputan koordinator, laporan retribusi koordinator yang dilakukan oleh koordinator-koordinator di lapangan yang mungkin terbagi dalam beberapa titik. Ya, lalu laporan nanti bagaimana seperti yang tadi disampaikan oleh tim bendahara, bentuk laporannya mungkin kita bisa dikasih masukan juga bentuk yang diinginkan mungkin seperti apa, atau apakah hariannya seperti apa atau bulan seperti atau bentuk reportnya seperti apa, nanti kita bangun dalam menu laporan ini. Oke, lalu lokasi. Ya, di sini kita coba, ini tadi hanya satu lokasi, kita coba tambah lokasi baru. Nah, mungkin kita nama sini kita kasih lokasi kedua, alamatnya. Ini saya mohon maaf kurang hafal, kita lihat. Mungkin kita cari yang di daerah. BCA coba Mas, BCA. BCA, oh ya ini BCA, oke. Ini kita Jalan Jenderal Ahmad Yani ya Pak. Jalan Ayani. Ya, target hariannya berapa? Input dari kemarin yang kita dapat ke kita bahwa setiap lokasi itu mempunyai target harian. Nah, satuannya harian. Jadi nilai yang kita masukkan dalam input lokasi ini adalah harian. Contohnya berapa? Misalnya 200.000. Ya, 200.000 rupiah untuk satu harinya. Nah, lalu di sini dalam peta kita melakukan apa namanya drawing Pak, drawing area. Kita bisa klik tombol polygon ini, bisa dilihat semuanya icon polygon. Nah, di sini kita lihat mana area dari lokasi parkirnya. Misal kita anggap ini BCA, oke, kita start dari ujung aja, dari hub. Lalu kita klik, nggak usah ditahan ya Pak untuk ini. Kita misal posisi sampai mana, jadi sampai sini misalnya kita klik lagi sampai sini jalannya bibir jalan, kita klik lagi, lalu kita anggap selesai, kita klik titik awalnya. Nah, sudah, kalau ini sudah ada border-bordernya, berarti sudah select area lokasi parkirnya dalam bentuk peta. Nah, di saat sudah, kita bisa klik simpan. Nah, kita sudah menambah. Ini lokasi 2. Mungkin Mas Febi langsung didiskusikan di sini nggak apa-apa ya? Nanti biar. Monggo Pak, ini sekalian saya ganti aja nih BCA. Oh Mas juga ada kesulitan sampai sini Mas juga. Nanti Mas juga kan kita punya 11 blok nih. Nanti akan membagi-bagi jadi bloknya jadi 11, langsung dipetakan pakai geospasial ini ya Pak, dasarnya sudah. Iya Pak, langsung dibagikan jadi geospasial gitu Pak. Jadi area-area lokasinya, karena ya kita kalau misalnya menggunakan hanya sebagai koordinat, kita rasa kurang merepresentasikan area dari parkirnya Pak. Makanya kita kasih fitur untuk geospasial ini sehingga tahu memang benar area parkirnya itu memang dalam bentuk area, bukan dalam bentuk titik koordinatnya saja. Gitu. Ini kan petanya kan yang area kanan kirinya ini sudah nggak kepakai Pak. Area Bandungan kan kita fokus ke kota aja, mungkin petanya nanti diperkecil langsung ke peta kota aja Pak. Oh, Purwosari, Wonorejo, Pancuran Mas, Girjo, Terasan, Bandungan itu takutnya malah nanti kalau kita nampilkan ini dikira itu menjadi target potensi dari Kota Magelang Pak. Jadi yang menjadi benar-benar jadi kewenangan Kota Magelang aja Pak petanya Pak. Oh iya, jadi zoomnya di ini ya Pak, diperbesar lagi ya, sehingga memang tidak fokus ke kanan kirinya yang bukan area dari kota ya. Siapa?
nanti juga masukan nih Mas Anjar, ini kan ketika nanti area petanya cuma jadi separuh dari area ini, separuhnya bisa menampilkan informasi-informasi kayak istilahnya siapa pengelolanya di situ, penanggung jawabnya siapa gitu Pak. Mungkin seperti itu masukan dari kami, dari timnya Mas Yudi. Kalau ada masukan Mas Yudi di menu awalnya, Mas juga. Kalau nggak ada lanjut. Kalau ada langsung interupsi aja, nggak apa-apa nggih Mas Yudi? Iya, monggo Pak, nggak apa-apa, langsung kita aja. Ya itu boleh kalau misalnya mau memasukkan informasi lainnya, karena saat ini informasi yang kita rasa butuhkan itu ya nama dari suatu lokasi, lalu alamatnya, target hariannya, dan geospasial dari area parkirnya. Tapi kalau misalnya nanti mau ditambahkan lagi misalnya ini untuk penanggung jawabnya, koordinatornya Terus siapa, atau yang lain mungkin. legalitasnya juga kan Mas, itu kan mungkin ada 3 kolom atau 4 kolom nanti disediakan Mas. Yang pertama, dia penanggung jawabnya siapa. Kedua, wilayahnya mana saja. Itu kan di SK kan SK dari penunjukan semua nih ya, pengelola parkir blok 1 atas nama Mas Febi, alamat mana, data-data dirinya, terus yang kedua wilayahnya aja semua meliputi Jalan Es Parman, terus Jalan Simanjuntak dan lain sebagainya, itu di SK itu akan muncul. Kalau bisa didokumentasikan juga di sini Mas. Oh ya boleh. Dari ini istilahnya mendokumentasikan kewenangan dari masing-masing pengelolanya di sini. Jadi dia secara target tahunannya juga akan di sini. Nanti dari adminnya yang akan mengisikan, cuma disediakan kolom, nanti dari adminnya yang mengisikan. Paham. Ya mungkin itu Pak, kolom informasinya apa saja mungkin bisa diinformasikan ke kita, nanti akan kita siapkan tempatnya untuk di database dan juga dari segi tampilannya Pak, paling gitu. Oke. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak biar lanjut Mas. Izin Pak Bambang. Ya, Mas Dan. Kan ini tadi yang pertama tadi kan di Kota Magelang kan bagi 11 blok. Misalnya kan di sebelah misalnya blok 1 lah. Blok 1 ada beberapa jalan seperti itu. Contohnya di MT Haryono, di Panjaitan, Sutopo, Majen Sutoyo, Jalan Diponegoro dan lain-lain seperti itu. Itu nanti ada tandanya sendiri per blok atau gimana? Yang pertama itu. Yang kedua, apa kita kirimkan ke SK sama per blok perjalannya aja, nanti biar Mas siapa? Jadi yang Mas Febi ya suruh nyetel sisan, mengeset sekalian gitu loh. Oh enggak, gitu Pak. Bisa. Kan hanya berapa sih Pak? 11 ya? Iya. Ya enggak apa-apa Pak, kami bisa entry-kan itu. Makin banyak sih dikerjakan Mas Indra, diskonnya saya sidik Bos. Iki Mas Indra, ini guyon. Iki kan wis mbok beleh to. Oh ora, dan mau recordingnya nanti recordingnya diputus yang ini Pak ya. Ingatan Pak Indra, intinya kita kan punya 11 MOU. Nah, di tampilan awal ini sudah bisa mencerminkan 11 MOU tersebut. Ya. Baik dari data siapa penanggung jawabnya, terus wilayah parkirnya, terus target. Jadi targetnya itu bukan per jalan nanti Pak Indra, per blok. Per blok ya. Restoran mereka itu per blok. Nah, satu blok itu bisa meliputi beberapa jaringan jalan. Nah, ini mohon masukan juga Mas Rudi, atau nanti langsung bloknya nggak usah lewat jalannya, langsung di blok besar gitu. Semama kan naik blok 1 umpamanya dia meliputi wilayah Gelangan Wates, langsung di blok di situ. Kan kemarin kan kita hasil rapat dengan teman-teman pengelola itu ada beberapa ruas jalan juga yang masuk blok mereka tapi nggak tercantum di SK-nya itu Mas. Ini kalau menurut saya sesuai SK-nya aja Mas. Jadi yang kemarin tuh yang belum ditarik
ya yang sudah ditarik tapi belum masuk di SK ini, ternyata saya buka-buka di SK-nya itu ternyata ada SK terbaru Mas 2018. Kemarin sudah ditarik katanya belum masuk di SK, itu ternyata sudah masuk di SK 2018 sebagai dasar di MOU itu. Mas Nugroho masukkan yang SK tahun 2012, jadi belum masuk. Contohnya yang Jalan Sunan Giri, Sultan Agung itu belum masuk. Untuk tahun 2018 sudah masuk Mungkin, semua ini, Pak. Oke, siap. Nanti mungkin gini Mas Indra, nanti pastinya ke Magelang. Nanti kita didampingi juga Mas, karena ngebloknya tadi yang kayak Mas Febi mengarsipkan, contoh tadi kan BCA kan gampang nih Pak, ngebloknya cuma satu BCA saja. Cuma kalau meliputi beberapa ruas jalan, umpamanya di Jalan Tidar, dia akan meliputi Jalan Beringin, Jalan Singosari, terus Jenderal Sudirman, padahal dia tidak masuk wilayah dia. Nah itu nanti seperti apa metode untuk ngebloknya itu, untuk menitik-nitiknya. Iya, iya. Izin Pak Babang. Siap, monggo Mas Indra. Niki dan yang tadi dan niki masukkan misal dimasukkan ke dalam satu kawasan, dalam satu blok itu sendiri. Kadang ada di satu blok itu yang jalannya mecah dan satu contoh di blok 11, dan blok 11 itu di Jalan Mataram dan di depan Superindo. Dan jadi istilahnya kan di Jalan Pahlawan itu ada 2 blok, nanti 2 blok itu yang nanti takutnya dia kalau misal kita ambil langsung satu kawasan gitu atau satu jalan, nanti istilahnya nggak mencakup di masing-masing bloknya itu sendiri. Kemudian di satu jalan itu sendiri juga ada yang toko-toko yang masih ibaratnya masih baru dan menjadi potensi yang dari setiap pengelola masih belum mendata. Jadi masih banyak lokasi yang perlu diinput lagi atau didata kembali dari masing-masing pengelola yang nanti bisa dimasukkan ke aplikasi Apik Store Pol ini. Dan izin dan. Terima kasih Mas Yoga. Mungkin intinya ini Mas Febi, jadi mungkin satu rectangle itu nanti bisa di-add lagi nggak? Sekali ngeklik terus istilahnya apa ya, mengiris kayak gitu. Kalau saya sudah satu yuk add lagi, bisa lagi add lagi, baru nanti finish selesai gitu Mas. Jadi pecah-pecah gitu, tidak dalam satu area gitu ya. Iya, semacam satu. Misalnya ini satu, terus add lagi. Ditambah lagi satu gitu Pak. Ya, add lagi. Kayak gini. Nanti finish cuma ada lebih dari 2 terus kayak gitu mungkin seperti itu. Oh, kalau dari ini sudah memungkinkan Pak, tapi gitu. Ya memungkinkan misalnya dalam satu ini pecah-pecah areanya kayak gini kan. Ya. Mohon maaf ya kalau kurang jelas, tapi ini bisa dilihat ada tiga area ya kan yang memang terpisah dalam satu lokasi. Tapi kita memang harus penyesuaian dari sisi di database-nya Pak, di belakangnya. Khawatirnya saya yang tersimpan hanya satu lokasi, nanti saya pastikan gitu aja ya Pak. Berarti setelah proses ini finish berarti Mas? Ada tombol finish atau disimpan aja Pak, langsung disimpan. Oh gitu. Nanti di saat disimpan informasi petanya terrekord juga sama informasi tadi, nama, alamat, juga targetnya juga tersimpan menjadi sebuah nama. Editingnya gimana Mas? Menu editnya gimana? Menu editnya kalau menu edit tadi nih, Pak, tadi tutup lihat. Lalu tadi belum kita rubah ya, kita rubah tadi jadi BCA lah ya. BCA Ahmad Yani. Jadi kita rubah agak lebih besar ya ininya.
Ini kita mungkin langsung satu kotak aja. Kita ya, jadi ini yang agak gelap, ini yang lokasi lama, yang agak terang itu lokasi barunya, Pak. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya sudah langsung disimpan. Ini masih yang ini ya, Pak, masih yang tadi satu lokasi ya. Kalau untuk yang multiple lokasi nanti saya pastikan lagi. Siap. Memang di belakangnya tersimpan. Plus tadi Mas menu-menu apa informasi berdasarkan SK tadi. Oh, iya. Itu tolong dibantu informasinya aja, Pak. Kira-kira apa? Nah, biar agar ini. Nah, ini sudah udah berubah jadi satu blok, Pak. Tadi yang kita edit. Oke. Yang sebelum ini. Oke. Yaitu untuk yang lokasi, lalu selanjutnya untuk yang pengguna. Nah, pengguna ini di mana nanti kita untuk mendaftarkan koordinator dan juga admin atau bendahara yang untuk mengakses aplikasi lah intinya, Pak. Seperti itu. Mungkin langsung saja Mas, jadi mungkin akan terbagi 3 nantinya, 4 mungkin ya, dari level bendahara, level pengelola parkir ada 11, terus dari penanggung jawabnya istilahnya PPTK-nya Mas Rudi, dan nanti untuk menu eksekutif dashboard untuk informasi-informasi yang dibutuhkan Pak Kepala Dinas ataupun jajaran manajemen istilahnya ya. Mungkin nanti dibagi 4 mungkin. Oh, berarti role aksesnya ada 4 ya, Pak. Baik, iya. Nanti ditambahkan lagi, Pak. Siap. Oke, jadi ya nanti ini saat ini memang ada 2, hanya untuk user yang admin ataupun bendahara dengan user koordinator. Ini sama juga seperti yang pada umumnya, nama, kita isi nama, email, nomor handphone, lalu role-nya, lalu password yang akan kita set up apa, gitu. Nah, kalau misalnya mau sudah, ya nanti bisa digunakan untuk login, gitu. Ini yang ngatur berarti adminnya ya, Mas? Adminnya Mas Rudi ya? Berarti yang PPTK tadi ya? Yang belum punya role-nya kan? Ya, harusnya. Harusnya kita kan di bendahara ini kan istilahnya punya role sendiri, di Mas Rudi punya role sendiri, di koordinator punya role sendiri, nanti di jajaran manajemen punya role sendiri. Iya, Pak. Nanti yang isi kan admin siapa? Ya. Yang meng-create ini semua. Super usernya. Super usernya biasanya ya kalau dari saya si ini Pak, PPTK-nya kan adminnya. Oh, siap. Kalau bendahara kan dari pandangan saya Pak, kalau misalnya kurang tepat ya mungkin bisa disesuaikan kembali. Untuk bendahara mungkin bisa mengakses di menu retribusi dan juga laporan. Oke. Gitu. Lalu kalau misalnya yang tadi PPTK untuk mengedit lokasi, untuk menambahkan pengguna, dan juga yang lalu untuk mungkin tadi super usernya kono loh Mas Rudi. Mas Danang. Monggo dilanjut Mas Evi. Oke, Pak. Oke, itu sekilas lah sudah yang bisa saya jelaskan untuk modul admin. Ya, modul admin atau modul bendahara yang saat ini sudah ada sampai saat ini. Lalu yang selanjutnya itu ini kita masuk ke tampilan yang ini, Pak. Nah, ini kalau misal pun nanti koordinator login dia menggunakan handphone, ya nanti kurang lebih tampilannya akan seperti yang tertampil di layar, Pak. Karena memang sudah kita sesuaikan ya istilahnya ya responsif, Pak. Jadi menyesuaikan bagaimana bentuk layar dari handphonenya. Itu. Walaupun diakses via web, Google Chrome, Firefox, tapi tampilannya menyesuaikan dengan ukuran layar handphonenya. Anjar, yang monitornya Mas Anjar? Masih ya, Bang. Nah, itu kan dari tampil yang depan itu kan rata-rata kan sekarang kan eye-catching banget ya Mas. Tampilannya kan model saya lah Mas. Saya kan modelnya Pak Indra ini masih model agak kurang sentuhan artistik ya Mas. Nanti disentuh ya Mas. Siap, itu pertama backgroundnya Mas. Oke, maksud. Lanjut Mas. Habis kita.
Koordinator pos. Ini berarti nanti masing-masing 11 orang ini, 11 pengelola ini punya user masing-masing kan Pak ya? Iya, Pak. Masing-masing ya. Maksud saya begitu masuk itu nanti dia langsung masuk ke menu input formulir ya, atau harus tetap ke home dulu Pak? Mereka kan perlu lihat riwayat ya. Artinya untuk pas awal tetap kita sediakan 2 ini. Kalau mereka mau lihat yang lalu ataupun jika ada yang ditolak kan perlu lihat riwayatnya dan juga komentar kenapa ditolak. Nggak langsung ke store ujuk-ujuk gitu lah. Berarti tetap harus ke home dulu ya. Ya, betul. Oke, siap. Lanjut Mas Yogi. Oke, Pak, siap. Terima kasih. Ya, ini setelah login akan muncul 2 icon lah ya, 2 tombol, yang satu untuk input formulir, satu lagi riwayat. Seperti yang tadi sudah disinggung, riwayat ini untuk menampilkan inputan riwayat, inputan retribusi yang sudah pernah di input oleh koordinator. Nah, dan ini pun nanti yang hanya tampil hanya ini inputan yang dilakukan oleh koordinator tersebut. Misalnya ada koordinator sampai 11 di saat kita login dengan koordinator 1, ya yang histori yang tampil ya hanya koordinator 1 saja, tidak menampilkan inputan dari koordinator lainnya. Ini di HP digeser langsung mau geser ya Mas? Nggak harus di tombol scrollnya ya, langsung di layarnya ya, di layar iya Pak, geser ya. Iya. Dari touchscreen langsung di slide aja itu sudah langsung geser ke kanan Pak, tidak harus yang di scroll bawah itu ya. Ya. Nggak harus Pak, langsung di screen aja di scroll sudah menyesuaikan. Oke, sini juga ada ya itu informasi tanggal input, tanggal pelaporan Pak, yang mungkin nanti akan disesuaikan kembali karena ada inputan yang bisa multi tanggal ya, mungkin ini hanya tampil 1, tapi mungkin ada beberapa record nanti, beberapa catatan yang mungkin tanggal ini nggak cuma 1, tapi misalnya dari 2022 10/05 sampai 08 misalnya. Karena formatnya dia dibalik aja Mas. Kalau kita masuk. Jadi prinsipnya teman-teman pengelola itu orang jalanan lah namanya. Secara bahasa agamanya orang jalanan dengan latar belakang yang beragam. Iya. Jadi kalau yang pendidikannya agak lumayan yang paham lah 2022 10/05. Tapi kalau yang biasa lihat tanggalnya kan paling masih tanggalannya masuk saya dimarahin. Oh iya paham. Formatnya ya, urutannya. Bulan baru tahun ya. Oh iya, siap Pak. Nanti diubah susunan ininya. YY aja. Y, siap. Oke. Ya, ini lalu nominal yang diinput, lalu SKRD yang didapatkan, lalu statusnya. Jadi status di sini ada pertama belum diproses, itu berarti belum divalidasi atau diterima oleh bendahara. Lalu statusnya diterima, berarti sudah divalidasi dan mendapatkan SKRD dan kode bayar dari bendahara. Lalu yang statusnya dibayar, itu berarti dia sudah dibayar dan diterima di sisi bank pembayarannya. Seperti itu. Ada satu lagi yang mungkin belum ada di sini, yaitu ditolak. Nah, jadi bisa ada juga status di mana statusnya itu ditolak, kalau memang inputan dari teman-teman koordinator itu memang tidak sesuai oleh syarat dari bendahara sehingga ditolak. Gitu, Pak. Ini tadi yang historinya. Untuk ke halaman depan bisa klik langsung logo yang ada di tengah, Apik Stopwall. Nah, kita coba input formulir. Oke, ini di lokasinya. Nah, ini juga mungkin ada yang mau saya tanyakan. Ini untuk yang lokasinya itu langsung dibatasi kepada yang
ditunjukkan atau memang biarin aja dia bisa pilih sendiri ya Pak? Kira-kira lebih enaknya itu seperti apa? Secara real kondisi lapangannya, satu pengelola itu, satu orang itu bisa mengelola 2 sampai 3 blok, Pak. Jadi memang biar dia pilih aja ya Pak lokasi untuk. Mungkin kalau yang teman-teman pengelolanya itu punya admin yang lumayan, mereka langsung bisa ya Pak nyari-nyari gitu. Tapi yang teman-teman yang dikelola sendiri itu juga kasihan Pak kalau harus nyari-nyari. Sama kan saya login pakai user Mas Farid, dia ngelola blok 1 sama blok 2. Jadi begitu dia login di pakai namanya Mas Farid, dia akan langsung nembak ke blok 1 sama blok 2 aja. Oh, langsung nembak ke kelas ya, aja. Terus mama login pakai namanya Pak Ilyas, Pak Ilyas cuma ngelola blok 5, jadi begitu dia Pak Ilyas login pakai usernya, dia cuma nembak di blok 5 saja. Berarti hanya bisa melihat blok kepunyaan koordinator yang bersangkutan gitu ya. Privasinya antar mereka juga nanti yang tahu cuma Mas Rudi saja. Kalau ini kan dia masuk bisa lihat. Soalnya ini dia akan lihat recordnya temannya nih. Ya betul. Oke, berarti memang harus langsung di strike untuk menampilkan lokasi yang memang di bawah kewenangan dia saja. Kewenangan tanggung jawab mereka saja ya Pak. Iya. Oke, siap. Nanti kita sesuai kembali. Oke, anggap ini di RSE tadi kita ini coba tempat yang baru ya. BC Ahmad Yani, lalu tanggalnya misalnya ini kan kita ini untuk tanggalan saya batasi nggak bisa lampau Pak. Nggak bisa maju ya? Iya, nggak bisa maju. Jadi paling ini paling apa ya, max date-nya lah ya, tanggal akhirnya itu ya tanggal saat ini, today gitu Pak. Oke, sebentar. Masalah ini tak tanya Bu Kunti sama Mas Sudi. Yang di akhir tahun, kondisi akhir tahun ya Mas Sudi, ketika anggaran kasnya kan tutup tanggal 24 Desember nih. Setoran setelah tanggal 24 Desember itu dibayar di muka bisa enggak? Itu cuma ada satu kasus saja Pak Febi di akhir anggaran. Oh, tetap ada ya Pak. Oke. Cuma di akhir kasus saja. Ketika kas daerah itu tutup di akhir tahun. Masukkan Mas Sudi sama Bu Kunti ya kalau ini. Untuk setoran yang sebelum akhir tahun ya. Kalau sebelum akhir tahun itu biasanya ada tutup kas daerah, jadi diharapkan untuk lebih maju. Makanya di penyetoran itu kalau misalnya formatnya sesuai MOU, ada yang harian, ada yang bulanan, itu dibatasi mungkin 5 atau 10 hari sebelum akhir tahun, itu untuk sudah bisa terpenuhi semua target. Kalau seperti itu nanti tampilannya seperti apa itu? Di penyetoran. Jadi bisa misalnya tanggal 31, 30 bisa diajukan di tanggal 25 umpamanya. Itu gimana Pak? Oke, secara prinsip ada kemungkinan seperti itu ya Bu, intinya ya Bu. Intinya ada prinsip kemungkinan harus dibayar di depan, utamanya di kondisi akhir tahun untuk kasda ya Bu ya. Iya. Oke, terus ini dari timnya Mas Rudi nih, secara aturan boleh nggak dibayar di depan Mas Rudi? Mas Rudi, Mas juga monitor. Mungkin sesuai MOU-nya ya Pak ya. Ya. Di MOU saya pernah baca. Di MOU itu kan tidak dijelaskan di situ harus hanya harian. Kemudian itu bisa diterangkan juga bisa dibayar di muka, bisa dibayar sekaligus. Itu nanti tergantung dari MOU-nya bagaimana. Berarti nanti di MOU-nya diperkuat deh, maksudnya gitu. Ya. Dari sistemnya akan menyesuaikan MOU ini. Termasuk ada yang dibayar bulanan, mau nanti bisa diberi bisa tercover juga yang dibayar bulanan. Seperti blok 11 itu kan dibayar bulanan ya.
Berarti kalau bayar bulanan dia cukup ngeklik tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 toh. Berarti dia bayar 1 bulan Ya. dengan format yang 1 tanggal sampai tanggal 1. 30. Berarti bulan September apply, Pak. Nah, ini udah terkalkulasi 30 hari ke depan, Pak. Ini udah otomatis juga di bawahnya di 6 juta, Pak. Saran tadi yang Pak Indra bilang kan bahwa nanti diretribusi di input, tapi kita menampilkan saran berapa minimal yang harus di yang harus di input. Oh gitu. Iya. Ini saya manut Mas Sudi ini. Mas Sudi. Tapi kan itu tadi ada juga ya gimana kalau misalnya kurang dari apa target, apakah mau dibatasi atau memang langsung di reject, itu kita ikut aja gimana kira-kira. Mas Yoga, biar Mas Yoga. Siap Dan. Oke, di kuliah lagi nek ora oke, gimana saran masukannya? Kaitan tas tadi kalau Pak Rudi. Monggo Pak Rudi. Izin Pak Bambang. Nggih, monggo. Itu kalau yang bulanan ya. Katakan sebulan itu ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Ya. Padahal kalau di MOU biasanya 1 bulan langsung ditetapkan. Misalnya 1 bulan 10 juta atau 20 juta. Mau 30 hari, mau 31 hari, tetap angkanya itu. Kalau bisa diberikan tempat, misalnya itu ada penyetoran secara harian atau bulanan. Jadi nanti dia bisa milih. Kalau dibuatkan menu seperti itu gimana? Jadi kalau saya malah menunjuk Mas Febi itu kan satu kotak ya, satu kotak. Jadi ketika jenengan yang isi, saya dan teman-teman yang ikut Zoom ini pasti paham, Mas. Cuma ini kalau dipermudah lagi gimana, Mas? Satu kotak ini dijadikan 2 kotak, tanggal awal setor terus sampai dengan tanggal berapa? Tanggalannya dipisah jadi awal akhir ya, sampai dengan gitu, tanggal awal terus sampai dengan apa? Dia mau store tanggal berapa? Kalau 1 hari cuma ngeklik yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan saja enggak masalah, dibuat bebas itu kan. Tapi kalau dia agregat dia dari harus mengisikan data awal sampai data akhir. Tapi kalau mau cuma ngisi 1 hari aja ya bisa yang kanan atau yang kiri, nanti diklik masuk ke kolom selanjutnya. Ditambah berarti nanti setorannya ini berapa hari atau 1 bulan atau gimana tadi ya? Yang soalnya gini ya Pak, jadi blok 1 sampai 10 itu dia setoran harian. Ya. Sedangkan blok 11 itu dia storenya MOU-nya bulanan. Jadi dia storenya setiap bulan sekali. Yang lebih fleksibel seperti apa itu? Atau di atasnya mau dikasih tampilan setoran harian, nanti dia lari ke tombol milih tanggal, atau dia dikasih tombol di atas tanggal ini Pak, di bawah lokasi ini ada satu tombol pilihan harian ataupun bulanan. Atau bulanan ya. Ya, kalau dia store harian, dia akan lari ke pengisian tanggal yang sudah dipisah tadi. Iya, bisa. Kalau dia ngeklik tombol bulan, dia langsung lari ke jumlah dia langsung memilih ke tombol. Susah juga ya. Tetap nanti tombolnya sini milih bulan juga ya, Mas. Iya, ada periode lah istilahnya, periode bulan yang mana, Pak. Harus menentukan bulan ya kalau di store bulan kan, Mas? Iya, tentu misalnya bulan Oktober 2022 atau November 2022 atau Agustus 2022 gitu. Kan tetap nanti atau dia pakai sistem Dropbox, Mas. Ketika dia nanti di tanggal, klik tanggal di sebelah kiri, dia kan lari ke bawah. Terus yang kalau dia mau milih store bulan, dia klik bulan, terus muncul Dropbox-nya, Mas. Drop ke bawah, pilih Januari, Februari, Maret sampai 12. Kan cuma 12 data aja. Oh, boleh, bisa. Pertanyaan Pak Bambang. Ini kalau seorang koordinator itu bulanan atau harian itu kan tentunya konsisten toh.
bulanan Ya, bulanan terus ya, gitu ya. Yang ya, harian harian betul. terus gitu. Betul. Gini Mas Febi, kalau kita bikin misalnya tipe koordinator, tipenya apa ini, setorannya bulanan atau harian gitu, bagaimana? Jadi pas waktu registrasi user itu sudah dipilih ini tipenya bulanan atau Oke. harian gitu. Itu nggak akan berubah tuh Pak di sepanjang Sampai kontak akhir gitu, tahun ya. Bang. Betul, Ya. betul Mas. Jadi nanti formnya ini langsung menyesuaikan mereka ya. Tipe Oh yang iya, tadi. bisa. Jadi yang lokasinya langsung mengunci ke lokasi yang mereka tangani, terus cara penyetorannya juga langsung mengunci ke tipe mereka. Yang bulannya cuma satu ya bos masalahnya. Oh, cuma Oh satu iya. ya. Tapi Istilahnya itu kalau create targetnya gimana ya, memfasilitasi Pak? satu orang aja kan. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Tapi lebih ke ininya, Pak, relasi ke targetnya itu bagaimana ya? Karena kalau yang harian targetnya harian, yang bulanan targetnya bulanan, atau ada perhitungan yang berbeda dalam penentuan targetnya. Dan sama seperti yang disampaikan Bu Kunti tadi Pak, dari target tahunan dibagi 12, jadi target bulanan, dari target bulanan dibagi 30 hari jadi target harian mereka. Untuk yang store-nya harian, tapi kalau yang store-nya bulanan, dari target tahunan langsung dibagi 12. Kalau yang harian dibagi 365 gitu ya Pak ya mungkin ya. Nah, dibagi 12 dulu bos. 12. Jadi dia nggak memperhitungkan 31 harinya. Wah, nah misalnya ada tanggalan yang 31 30 gimana pembagiannya? Jadi nanti jadi over target dia Pak. Kalau yang 31 jadi over gitu ya. Iya. Berarti tetap dibaginya 30 berarti defaultnya. Kayaknya seperti itu. Timnya Mas Rudi ini yang tahu pasti nih Pak. 365. Jadi Bu. kalau yang target harian langsung dibagi 365. Oke, nggih Bu. Kalau yang target bulanan langsung dibagi 12. Siap. Terus Tinggal ingatan ya Pak Bambang. Dia di hari Lebaran tuh dia minta dispensasi loh Bu. Itu sudah tanggung jawab mereka, tapi kita kan tetap perhitungannya seperti itu Pak. Misalnya. Tapi mereka tetap setor. Tetap dianggap harus setor kan karena itu pungutan harian. Jadi misalnya kayak dispensasi itu kan sebetulnya tidak masuk di dalam MOU. Istilahnya apa ya? Ya, tidak masuk dalam MOU. Karena di situ tetap ada pungutan harian, mau Lebaran juga pungutan tetap ada, justru potensinya lebih besar. Makanya kan harusnya tetap terhitung. Oke. Di situ biasanya kalau Lebaran yang sudah-sudah itu, mereka memang angkanya turun, tapi tetap diperhitungkan. Jadi misalnya yang tadinya perharinya 50.000, di situ angkanya bisa 25.000. Tapi tetap diperhitungkan. Jadi misal setor 1.200.000 berarti itu untuk berapa hari selama dia libur itu. Nah, kalau nanti digunakan sistem ini, dia harus bisa tetap perharinya seperti itu. Entah nanti pengelolaan pungutannya pada saat lebih dia simpan dulu untuk ditopkan buat yang pada saat tutup itu ya monggo. Nanti pengelola sendiri itu yang berpikir. Kalau saya seperti itu, Pak. Oke. Panten bisa ditangkap Mas Indra. Siap. Nggih, Pak. Berarti dibagi hari 365 mawon nggih. Nah, kembali ke yang tadi Pak Bambang mengenai jika mereka ingin setor kurang dari target itu diakomodir tidak itu by system ya. Mereka itu sebenarnya punya komitmen yang bagus, kemarin sudah dikondisikan sama Mas. Jadi mereka dari awal itu tersilim di awal, jadi di akhir-akhir bulan itu dia tinggal menikmati, nggak malah di akhir-akhir bulan, di akhir tahun dia malah banyak nomboi gitu loh Mas. Tapi juga ini juga pertanyaan yang susah. Masuk yang Mas Rudi, ya, diakomodir mana Mas Rudi?
tetap diakomodir, Pak. Jadi kalau saya tetap ada minimalnya, misal store-nya sehari 500 itu tetap ringnya di bawah, dikasih 300 lah, Oke, terendah lah. berapa persen Mas Di? Walaupun 25% berarti? itu Atau 50%? Minimal. berapa biar Mbak store Kunti? Mbak Kunti berapa Mbak Kunti? itu harus ada persentasenya biar bisa di-set. Kalau nggak ada nanti susah. Jadi misalnya per targetnya sebulan sehari 23.000, mau dikasih keringanan berapa? 50%. 50%. Itu Mas Budi. Tapi, Mas Indra? Tapi itu bisa jadi untuk bukan pengelola nggak diberi nggak diberi istilahnya, nggak diketahui kan untuk targetnya 50% bisa diturunkan itu. Maksudnya pengelola nggak tahu kan, atau diberi peluang di situ juga? Harusnya nggak dikasih tahu, Mbak. Orang kandani toh Pak Rudi? Orang kandani. Kandani. Kandani kok store 300 terus. Misalnya nih, targetnya per hari 500 dikasih 300 juga store 300 terus. Mungkin secara sistem dia mengakomodir ya. Iya. Di sistemnya diakomodir. Kalau kurang dari 50% baru ditolak, begitukah? Ya. Iya, Mbak ya. Ya. Iya. Siap. Tapi nek misal niki dibuat minimal, misal store hari 500 dikasih minimal 250 gitu ya. Nanti kalau misal dia punya uang 10 juta langsung 10 juta nggak masalah juga kan? Boleh Pak, kalau itu lebih dari target boleh. Oke, sampun, sip. Nanti tinggal mungkin dari laporannya dipantau Pak. Mungkin kalau yang belum mencapai target yang seharusnya gitu ya Pak ya. By laporan nanti mungkin dari Bu Kunti yang bisa lihat. Ya Pak. Oke, tapi secara prinsip tampilan sebenarnya sudah oke Mas Indra. Jadi ketika dia sudah masuk ke tanggal tadi yang tanggalnya dipisah ya Mas Febi, terus perlu dimunculkan dia store berapa harinya enggak di sini? Ada. Ini kan ini kan otomatis ya. Otomatis itu kan saran loh Pak. Perlu ditampilkan dia store berapa hari ini itu enggak Mas Budi? Atau dia langsung otomatis ngisi, langsung otomatis ada saran untuk 600 berapa ini 6 juta ya Pak? 6 juta. 6 juta. Ya 600.000 nih sarannya. 600.000 ini akan jadi pertanyaan dari usernya enggak? Tahu-tahu saya disarankan kalau semama di sini di bawah tanggal ini ada kalkulasi perhitungannya, dia akan lebih saran yang di ini ya. Ya lebih. Anda berarti store 3 hari kali as berapa saran yang Anda store kan sekian isi oke atau harus ngisi lagi saya nggak tahu Mas Budi. Tinggal oke. Kalau permintaan mereka kemarin saya tangkapnya langsung oke gitu aja. Disaranin 600.000 oke, berarti langsung muncul angkanya masuk 600.000. Tapi kalau nggak oke ya aku harus store 500.000 aja, harus simpan. Jadi saran tertampil di text box tapi bisa diedit begitu mungkin Pak. Mungkin lebih fleksibel seperti itu Pak Indra. Berarti langsung masuk sini ya? Masuk saran itu langsung muncul di situ. Oh, enggak bisa di bawahnya ya Pak. Siap. Tapi ada infonya sebelum angka 600.000 itu masuk, ada infonya di atasnya ini. Ini kan tanggal 1 sampai tanggal 3, terus ini ada tambah kolom 1 lagi, berarti 3 hari gitu. Store 3 hari. Dia kan sudah tahu target harian dia kan. Cuma kadang-kadang dia nggak mikir 1 sampai 3 itu berapa hari kan. Iya, kita bantu hitung ya Pak. Iya, dibantu ada tabel perhitungannya, dia langsung 600.000 oke, selesai. Tapi kalau dia 3 hari kali 100 kali 200.000 kan munculnya 600.000, tapi aku mau store store 500.000 aja lah. Simpan nggak salah, tadi kan sama Pak Rudi kan boleh. Iya. Kalau dia setuju 600.000 langsung simpan, jadi nggak perlu setoran retribusi yang dilakukan ini
akan menjadi BIOS aja malah. Yang kolom keterangan advice-nya ini ya, saran untuk store 600.000. Nanti saya pendapat dengan Pak Indra langsung masuk di kolom yang restoran. Cuma dia informasinya cuma ditampilkan di atasnya, Mas. Kenapa saya store 600.000 ini? Karena saya milih tanggal 1 sampai tanggal 3, berarti akan muncul setoran berapa 3 hari, setoran 3 hari atau setoran berapa hari. Dan informasi itu aja sudah cukup bagi mereka untuk memahami. Oh iya. Siap Pak, siap. Bisa dilanjut ya teman-teman? Clear sampai sini ya Mas Rudi, Kunti ya. Iya Pak, iya. Oke, monggo dilanjut lagi Mas Rudi. Oke, ini tadi kita udah banyak masukan pada modul input ini. Tadi kita contoh untuk yang 600.000. Nah, setelah di ini sukses input retribusi di tampilan dari bendahara akan masuk data baru, Pak. Ya, yang tadi sudah difasilitasi automatic by system pemberitahuan notifikasi ke Bu Kunti ya berarti ya. Nah, itu nanti yang akan kita tambahkan Pak, yang via WhatsApp itu yang tadi Pak Indra bilang supaya tidak harus memantau kan, nanti Bu Kunti langsung mendapatkan WA bahwa ada inputan retribusi baru dari teman-teman koordinator sehingga bisa langsung melakukan approve dan disapprove atas retribusi yang baru di-input. Nah, nanti di sini dari tim bendahara bisa melihat, oh iya ada lokasi BCA Ahmad Yani, tanggal sekian, retribusi sebesar sekian, lalu statusnya diterima ataupun ditolak. Kalau ditolak, alasannya apa, sehingga nanti kita bisa berikan feedback kepada koordinator bahwa ditolak karena hal misalnya contoh kurang atau dan yang lainnya. Sorry Pak. Oh, sorry Pak. Ketika diterima, dia ada notif ke siapa koordinatornya nggak perlu kan? Diterima, ya itu diterima bisa, kan Pak. Dia langsung masukkan transaksi pembayaran. Ya, dia nanti langsung muncul ke halaman ini Pak. Yang ada nomor SKRD dan juga nomor virtual tadi akun. yang statusnya ditolak itu yang mungkin perlu ada notif Pak kalau yang ditolak. Ya, ditolak dengan ininya Pak. Ya, kan ada dua, diterima ataupun ditolak. Siap. Kalau ditolak mungkin dikasih tahu sehingga di saat diinformasikan teman-teman koordinator tahu kenapa inputan mereka ditolak. Ya. Gitu, Pak. Sedangkan kalau diterima, ya langsung ini dia terima SKRD-nya. Nah, SKRD di sini kemarin dari yang kesepakatan yang saya tahu itu untuk nomor SKRD saat ini mengikuti dengan nomor urut sekian. Tapi kalau misalnya mau struktur dirubah seperti tadi tanggal ya, ini juga mau nomor SKRD mau dirubah itu bisa juga Pak. Gitu, atau dibikin auto generate. Kalau ini kita kan auto generate aja Pak. Langsung auto generate ya. Iya siap Pak. Kalau ini kita memberikan saran aja bahwa nomor SKRD terakhir itu 006, berarti SKRD sekarang itu 7 gitu. Nah, ini bisa kita langsung isi 7, nanti 0 ya, prefix 0 yang di belakang itu otomatis dimasukkan. Lalu kita klik sini dari tim admin atau bendahara. Terus dia tidak bisa masuk ke SKRD. Gimana Bu? Gundi? Bu Gundi? Ya. Monitor? Yes. Ini kaitan SKRD di auto generate. Bu Gundi? Ya. Istilahnya terus aja nomornya akan berurutan. Gitu kan? Ya, urut otomatis. nomornya. Oke. Jadi yang sudah oke ya. Yang sudah diterima itu nanti jadinya otomatis langsung nomor urut. Oke, itu sudah difasilitasi nanti Bu. Oke, siap. Kadang-kadang Bu Kunti ada salah komunikasi atau salah komunikasi dan istilah dengan apa ya,
dengan pengelola itu terus harus mengedit SKRD enggak, Bu? Harus ada pernah diedit, ini salah nih ternyata postingnya atau bagaimana, terus harus ngedit lagi. Salah Mungkin enggak, Bu? kayaknya enggak. Oke. Kalau Berarti sudah enggak perlu menu edit ya, Bu? mungkin disediakan menu edit juga tidak apa-apa. Enggak, kalau memang enggak ada kemungkinan itu kan enggak perlu, Bu. Tapi kalau ada Ya udah usah kemungkinan aja. bisa ditangkap ya Mas Evi? Iya Pak, iya langsung di auto generate aja nanti. Berarti ya hanya tombol simpan aja atau tombol terima aja gitu lah ya Pak. Tapi kan ini tadi kalau dari usernya itu sudah ngunci, berarti nggak akan mungkin salah setor lagi nih. Saya pengelola blok 5, keliru di posting Bu Kunti di blok 6 kan, itu kan dari sistem yang sudah dikunci di awal kan nggak mungkin lagi kan. Ini berarti Pak Indra, ketika nanti role usernya itu sudah nembak ke blok yang dikelola yang dimiliki ya. Ya, jadi kan nggak ada kemungkinan Bu Kunti salah posting. Dia mau store ke blok 5 malah jeblannya di store ke blok 7. Harusnya enggak, Pak. Harus Bu Kunti harus ngedit SKRD-nya, harus membatalkan terus menerbitkan ulang lagi kan. Kalau sudah dikunci di awal kan kemungkinan itu sudah dieliminir kan, Pak. Betul, Pak. Sudah mengarah ke blok yang dipunyai koordinator. Ya, berarti di menu SKRD ini kan nggak perlu menu editing gitu loh, Bu. Karena sudah dikunci di awal. Karena sudah dikunci di awal tadi. Maksudnya sudah aman di awalnya, jadi nggak mungkin ada kesalahan. Nggih. Ngaten dilanjut Mas Evi. Nggih, Pak. Jadi setelah ini ada kendala dari servis pembayaran ya Pak, yang tadi misalkan di saat ini rencana ke depannya kan di saat sudah memasukkan atau langsung buat SKRD dan nomor bayar dari apa sih retro ya Pak Indra ya? Ya, nah, nanti dari sini pas waktu simpan itu komunikasi dengan si retronya Bapenda untuk mengambil kode billing ya. Jadi kode billing itu nanti akan tampil di sini ya, Mas Febi ya. Iya Pak, di saat disimpan nanti ini pakai servis yang kayaknya ada gangguan dari servisnya, tapi nanti akan muncul seperti ini. Lebih kurang SKRD-nya ada, lalu ada nomor kode bayar istilahnya kalau nggak salah di. Ini kembali ke masalah tadi Pak Indra, kita juga mengantisipasi manakala ada mati listrik, gangguan internet dan lain-lain. Jadi mau tidak mau kita harus melaksanakan secara manual ya Pak Indra. Jadi maksudnya ketika transaksi yang terrecord ini 004 terus mati listrik, satu hari mati listrik, ada orang setor itu harus kita layani kan Pak. Berarti kan Bu Kunti kan menerbitkan SKRD secara manual 005. Ya kan Bu, seperti itu ya Bu, kalau ada kendala ya. Nah begitu nanti sistem ini digunakan, dia secara sistem kan akan mengenerate menjadi 005 lagi ya, auto generate-nya ya. Pasti mengikuti yang terakhir Pak Bambang. Oke, atau gini Bu, berarti ketika nanti yang ada gangguan teknis, SKRD-nya dinomori beda, tidak masalah ya Bu? Mungkin dibuatkan kode tersendiri ya? Iya, yang manual yang harus ngalah kalau gini Bu. Kalau ini auto generate. Ada kode tersendiri buat yang saat jadi Bu Kunti mah juga enak ya. Jadi Bu Kunti enak mana transaksi yang dilakukan dari aplikasi, mana transaksi yang dilakukan secara manual. Iya. Dia akan terpisah dari kode, dilihat dari kode SKD-nya sudah langsung auto terpisah. Mungkin gitu nanti pelaksananya Bu Kunti. Bisa Pak, gitu Pak. Oke. Ngaten Pak Indra, jadi auto generate sudah tidak masalah ketika nanti ada trouble-nya. Siap Pak. Walaupun kita harapannya karena kita menempatkan sistem itu nanti di server ya. Di server artinya yang selalu online, kita harapan kita tetap digunakan Pak, karena kalau tidak nanti rekonsiliasinya yang agak menyita waktu antara yang online dan offline itu Pak. Dan nanti di laporan akhirnya dia tercapai targetnya atau enggak ya, berarti harus ada kalibrasi ulang ya. Rekonsiliasi antara yang online dan yang offline. Harapannya sih selalu online ya Pak ya. Ya, tapi tetap ada kemungkinan itu soalnya Pak. Kemungkinan trouble pasti ada Pak. Mungkin nanti
di menunya Bu Kunti yang terakhir itu ada satu menu untuk menu rekon tadi, Pak. Boleh, nanti artinya Oh iya. mengakomodir SKRD yang dilakukan offline ya Pak ya. Jadi di Nah, entry ketika kembali ke sistem. offline, berarti Bu Kunti kan terus nanti memasukkan transaksi offline-nya itu yang istilahnya yang sudah dilakukan secara offline, terus dia akan menjadi menu nanti sebagai menu kayak database untuk rekon dia di blog ini secara sistem sekian, secara manual kan diinputkan Bu Kunti nanti. Setelah sistem kembali online nanti diinputkan di yang Betul. mekanisme SKRD offline. Iya, tapi mekanisme secara cuma ngisikan secara sederhana aja, Pak. Iya, SKRD blok berapa, SKRD store tanggal berapa, SKRD nomor berapa, uangnya berapa. Jadi itu untuk nanti mengkalkulasi target per bloknya itu secara online berapa, terus direkon ke manual berapa. Ngaten Pak Indra. Siap. Monggo dilanjut Mas Febi. Ya, jadi itu Pak tadi seperti yang ini sudah diterima dan akan muncul kalau misalnya sudah dibayarkan, lebih kurang nanti tampilannya akan seperti yang ini Pak. Untuk tadi informasi retribusinya, tanggalnya mungkin ya ini nanti bisa rentang juga ya, agregat tanggal, lalu nilai retribusinya, lalu nomor SKRD-nya dan informasi pembayaran dan sudah diterima, mungkin dengan kode bukti bayar yang nanti mungkin bisa dijadikan referensi dari teman-teman koordinator jika ingin melakukan validasi pembayaran atau pengecekan pembayaran di bank atau di tempat lain. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk alur alur dari aplikasi Starport sampai dengan saat ini. Ya lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin itu Pak Indra yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siap, Mas Febri. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra dan timnya. Alhamdulillah sudah berprogres walaupun kontraknya belum ditandatangani. Oh ya ini Pak Bambang, mohon maaf ini kalau pakai yang notifikasi WhatsApp itu kan tentunya tidak hanya sekali, namun kan berkelanjutan sampai sistem ini masih digunakan Pak Bambang. Ya. Jadi ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk maintenance nanti Pak Bambang. Siap. Ini Pak Indra, jadi nanti outputnya itu kan yang pertama SIM, yang kedua buku petunjuk Pak. Buku petunjuk penggunaannya nanti Pak. Jadi ada dua output nanti Pak. SIM dan buku petunjuk. Nah, nanti buku. Kalau boleh kami ini juga nanti ada sesi untuk pelatihan baik itu untuk internal Disub maupun koordinator. Bisa kita akomodir nanti Pak. Selain dari buku petunjuk ya. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang lain monggo sebelum sesinya ditutup. Izin, mungkin yang tadi aja dan apa terkait dari feedbacknya, baik dari misal kita notif dari yang sudah diterima dari bendara, terus yang nanti masuk juga ke aplikasi dari masing-masing koordinator. Nah itu mungkin yang bisa jadi masukan nanti dan untuk pengingat atau nanti bisa juga jadi suatu target dari masing-masing koordinator yang nanti harus membayarkan sesuai atau nanti dia terlambat atau bagaimana. Jadi bisa selain tanpa bertemu, tapi nanti juga bisa keluar notif ke masing-masing koordinator. Mungkin itu. Siap. Bisa ditangkap Pak Indra? Iya Pak, untuk itu ya, reminder gitu ya, semacam itu ya. Iya, siap.
Oke, di menu laporannya berarti on progress nih, Bos. Ya, tapi kita butuh itu Pak, masukan format laporan yang diinginkan, kalau boleh yang sekarang itu di foto kirim ke kami, nanti kami buatkan dalam bentuk web formnya. Idealnya seperti Oke, apa nanti yang mungkin data-data, oke. Nanti data-data dukung yang diperlukan sudah kami siapkan dengan tim Mas. Ya, sudah kita kirimkan ya nanti. Ini dibantu Bu Kunti, Mas Yoga ya, nanti terkait tadi yang pembagian bloknya, terus format laporan diinginkan, dan juga yang perlu kita pikirkan, Mas Yoga, tampilan dan manajemen nanti tentunya juga dia cuma akan lihat tampilan dashboard eksekutif saja nih. Kayak yang 1 tahun ini kan, kalau dari contoh ya, kepala dinas cuma dia pentingnya secara agregat aja, parkir ini 10 piro berapa persen selesai gitu aja. Dia kan pola pikirnya lebih makro dan lebih agregat ya Pak. Jadi nggak sampai detail-detail kalau yang eksekutif Pak. Terus nanti dashboard detailnya yang kepentingannya timnya Mas Yudi nanti menyesuaikan masukan dari jenengan Mas juga create seperti apa. Nah nanti kayak kecengnya ya biasa Pak Anjar, nanti Pak Anjar disentuh-sentuh ya Pak Anjar, biar siap biar dilihat enak dan mudah langsung dipaham. Begitu lihat langsung paham itu Pak Anjar, seperti biasa dibuatkan seperti itu Pak Anjar. Ngaten Pak Indra dari kami kembalikan Pak Indra. Kalau kira-kira sudah muatannya sudah cukup banyak ini Pak Bambang. Kita masih lanjut. On budget atau sudah over budget nih Pak? Ya kita usahakan on tetap Pak Bambang. Demi Kota Magelang loh ini. Siap. Monggo kira-kira kalau sudah cukup kita tutup ya. Bagaimana? Ada Mas Sudi? Ngaten Mas Sudi, kita tutup Mas Sudi. Bu Kunti, teman-teman, terima kasih semuanya. Alhamdulillah diskusi hari ini sudah berhasil kita laksanakan. Segera kita follow up dengan beberapa administrasi yang akan kita kirimkan ke Pak Indra. Juga Pak Indra juga kami mohon untuk juga mempersiapkan administrasi untuk legalitas pelaksanaan kegiatan ini Pak. Nanti siap. Hubungan dengan Pak Rudi langsung ya Pak Rudi. Di minggu ini harapan kita sudah bisa berkontrak. Itu Pak. Kurang lebihnya kami mohon maaf dalam membawakan acara hari ini. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.